Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester. Di mana di sini saya akan membuat video tentang materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 1910204031, lokal 5B, jurusan Tadris Biologi. Baik, untuk materi yang pertama, di mana di sini saya akan merangkum tentang yang pertama ada pengertian biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini juga sering disebut dengan biodiversitas, di mana yaitu istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasa renik di alam. Sedangkan nilai strategis yang sebagai sumber daya pada biodiversitas ini dikategorikan menjadi ada nilai ekologi, nilai estetika dan budaya, nilai biologi, nilai pendidikan, dan juga nilai religius. Sedangkan isu kewilayahan pada biodiversitas yang pertama ada kawasan pelestarian alam yang termasuk ke dalamnya yaitu ada Taman Wisata Alam dan Taman Nasional. Sedangkan yang kedua ada kawasan suaka alam di mana yang termasuk ke dalamnya yaitu ada cagar alam dan juga kawasan suaka marga satwa. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada macam-macam biodiversitas. Yang pertama ada biodiversitas gen, di mana biodiversitas gen ini yaitu tingkat keberagaman yang paling rendah. Keragaman ini disebabkan oleh perbedaan susunan genetik suatu individu dengan individu lainnya. Contohnya yaitu pada variasi jenis bunga mawar dan juga variasi jenis kelapa. Sedangkan yang kedua ada biodiversitas spesies. Biodiversitas spesies atau jenis menampilkan jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme dalam famili yang sama. Contohnya saja pada famili Papilionaceae dan yang kedua ada famili Felidae. Yang ketiga ada biodiversitas ekosistem. Keberagaman ekosistem memperlihatkan perbedaan faktor abiotik dan juga konsumsi jenis populasi organisme di suatu wilayah. Biodiversitas ini terdiri dari dua lingkungan, yaitu ada ekosistem daratan dan juga perairan. Contohnya saja pada ekosistem padang pasir dan juga ekosistem pantai. Untuk materi yang ketiga, di mana ada pengertian plasma nuftah. Plasma nuftah yaitu sekumpulan gen yang ditransmisikan dalam reproduksi ke keturunan oleh sel-sel reproduksi yang tergabung membentuk individu baru. Sedangkan kegunaan dari plasma nuftah ini sendiri yaitu di mana plasma nuftah digunakan untuk berbagai alasan seperti perbaikan genetik, konservasi, keanekaragaman hayati, studi adaptasi mekanistik, sistematika dan taksonomi, pemantauan lingkungan dan juga forensik. Sedangkan cara melestarikan plasma nuftah bisa dilakukan dengan yang pertama ada pemuliaan strain, yang kedua spesies yang dibudidayakan, yang ketiga varietas komersial, yang keempat stok genetik khusus, dan yang kelima ada landrases. Untuk materi keempat, di mana ada yang pertama pengertian diversitas ekosistem. Diversitas ekosistem adalah variasi bentuk dan jenis bentang alam daratan maupun perairan, di mana tumbuhan maupun hewan dan organisme yang lain saling berinteraksi di dalam interaksi antar organisme ditentukan oleh komponen biotik maupun abiotik. Yang kedua ada macam-macam ekosistem, di mana macam-macam ekosistem ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada ekosistem darat, yang kedua ekosistem air, dan yang ketiga ada ekosistem buatan. Untuk materi yang kelima, yang pertama ada pengertian sistematika, di mana ilmu biologi yang bertujuan untuk dapat menentukan secara evolusi dan hubungan antara organisme dan menggunakan filogeni dalam mengklasifikasikan organisme. Sedangkan Simpson pada tahun 1945 mengatakan sistematika adalah ilmu yang mempelajari macam dan bentuk organisme termasuk hubungan satu sama lain dan merupakan aspek biologi yang sangat mendasar dan eksklusif.
Tugas utama sistematika yaitu membahas tentang hubungan jalan membandingkan ciri-ciri unik dari setiap spesies dan takson yang lebih tinggi. Materi ke-6 yaitu yang pertama ada pengertian konsep spesies. Konsep spesies adalah suatu populasi atau kelompok populasi yang anggota-anggotanya dapat kawin silang atau memiliki potensi kawin silang. Sedangkan macam-macam dari konsep spesies ini, yang pertama ada konsep spesies pengenalan, kedua konsep spesies kohesi, ketiga konsep spesies ekologis, dan yang keempat ada konsep spesies evolusioner. Nah, untuk pengertian inventory spesies ini sendiri, di mana inventory spesies merupakan langkah penting pertama dalam penyediaan data dasar untuk memahami struktur kekayaan, kelimpahan, dan sebarannya di habitat alami. Untuk materi ke-7, yang pertama ada diversitas spesies, di mana diversitas spesies ini sendiri yaitu variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu yang berbeda jenis dalam satu famili. Contohnya ada keanekaragaman sagu, kurma, dan juga kelapa. Sedangkan diversitas pusat yaitu kawasan geografis yang mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi. Materi ke-8 yaitu yang pertama ada pengertian diversitas. Diversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, ekosistem pada suatu wilayah. Sedangkan pengertian budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan hubungan antara diversitas dan budaya yaitu di mana ada keanekaragaman hayati atau diversitas kaitan dengan berbagai bentuk kearifan lokal, sebagaimana sebuah budaya berkembang menyesuaikan dengan keadaan alam sekitarnya. Salah satunya yaitu bukti nyata seperti pemanfaatan kegiatan pertanian yang mendukung proses ekologis yang telah ada, seperti ada konservasi tanah dan juga pengendalian hama. Sedangkan materi ke-9, yang pertama ada manfaat biodiversitas. Di mana manfaat biodiversitas ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daur hara, hingga perlindungan tanah. Yang kedua mengurangi polusi udara. Yang ketiga menjaga wahana rekreasi. Dan yang keempat sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Yang kedua ada nilai ekonomi biodiversitas, di mana nilai ekonomi biodiversitas merupakan nilai kemanfaatan dari berbagai sumber hayati yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penggunanya itu dapat diperjualbelikan lagi. Materi ke-10, di mana ada pengertian kelangkaan spesies. Kelangkaan dapat berarti bahwa spesies memiliki kepadatan yang rendah, hidup dalam kondisi lingkungan yang sempit, atau menempati wilayah geografis yang sempit. Yang kedua yaitu pengertian kepunahan spesies. Kepunahan spesies yaitu bahan dalam biologi, berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Contohnya yaitu ada hiu megalodon. Untuk materi ke-11 yaitu ada pengertian konservasi. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Yang kedua ada tata pengelolaan biodiversitas. Beberapa bidang utama yang terkait dengan keanekaragaman hayati adalah pertanian, kelautan, kehutanan, perkebunan, dan juga lingkungan hidup. Materi ke-12, yang pertama ada strategi pelestarian biodiversitas, di mana ada penghijauan, pembuatan taman kota, dan pemuliaan. Sedangkan kebijakan pelestarian biodiversitas yaitu yang pertama ada pembangunan lingkungan hidup yang menekankan kepada peningkatan serta tanggung jawab sosial. Yang kedua menekankan peran lembaga fungsional pemerintah dan peran serta masyarakat. Yang ketiga ada pemanfaatan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan ekosistem. Materi ke-13, yang pertama ada analisis masalah konsep biodiversitas, di mana keanekaragaman hayati biodiversitas adalah
variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah tertentu. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat di berbagai bidang. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Sedangkan alternatif solusi dari masalah biodiversitas ini sendiri, yang pertama bisa dilakukan dengan konservasi in situ, di mana kegiatan konservasi in situ ini dilakukan melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi. Bentuk-bentuk kawasan konservasi yang ada di Indonesia adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, dan juga taman hutan raya. Sedangkan yang kedua ada konservasi ex situ. Konservasi ex situ ini dilakukan melalui pengumpulan gen yang dilakukan di kebun-kebun raya dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih. Mungkin hanya itulah rangkuman dari materi pertama hingga materi terakhir yang kami pelajari dengan mata kuliah biologi konservasi. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.